Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Andes Horas Diulius, Sarjana Ekonomi, SE. Perkenalkan, nama saya Firman Ramadhan Syarif dengan nomor NPM 234020158 akan mempresentasikan tentang pengaruh penerapan digital marketing dan kualitas pelayanan terhadap minat beli pada usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM pada tahun 2022. Oke, baik. Yang pertama adalah bab pertama adalah pendahuluan. Dalam era yang modern ini, memperkenalkan suatu produk menggunakan suatu teknologi yang terhubung dengan internet kepada masyarakat luas adalah suatu hal yang sudah sering dilakukan oleh para pelaku usaha. Contohnya hal sederhana adalah menggunakan promosi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Biasanya para pelaku usaha memperkenalkan produk yang dimiliki dengan memasang foto ataupun video produk yang dimiliki dan disebar pada suatu WhatsApp milik pribadi. Pelaku usaha khususnya yang dalam kategori UMKM atau usaha kecil menengah, usaha kecil mikro menengah adalah salah satu pengguna yang menggunakan teknologi informasi berbentuk sederhana untuk mencapai promosi, untuk melakukan promosi yang bertujuan agar menarik minat beli calon konsumen. Bisnis merupakan aktivitas dalam jual beli barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam membuka suatu bisnis dapat dilakukan individu maupun kelompok. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki individu atau badan usaha untuk menjalankan UMKM. Kita harus dapat mengenalkan produk yang kita jual agar dapat menarik minat beli calon konsumen. Untuk dapat menarik minat beli konsumen, kita harus melakukan suatu promosi. Bisnis dan internet merupakan hal yang sulit dipisahkan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Internet merupakan wadah utama untuk menjalankan bisnis. Banyaknya kompetitor menjadi salah satu tantangan agar dapat bersaing. Perlunya strategi pemasaran dan media yang tepat untuk digunakan agar dapat pasar yang dituju. Nah, ini adalah potensi iklan di media sosial skala global Januari tahun 2022. Yang pertama itu tertinggi ada di YouTube, sekitar 830 juta orang viewers atau yang berkunjung dalam situs YouTube. Yang kedua adalah Facebook, sebesar 776 juta. Yang ketiga adalah Instagram, 276 juta. Dan yang keempat adalah TikTok, 112 juta. Nah, untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana untuk mengetahui pengaruh penerapan digital marketing terhadap minat beli. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli. Tujuan penelitian yang pertama adalah bagaimana mengetahui pengaruh penerapan digital marketing terhadap minat beli. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli. Bab kedua adalah kajian pustaka dan kerangka penelitian. Untuk kajian pustaka, marketing merupakan suatu strategi perusahaan dalam mengenalkan produk yang dimiliki kepada masyarakat luas. Agar tertarik dalam membeli produk kita yang miliki, terdapat berbagai macam media yang menyampaikan marketing, yaitu diantaranya penyebaran brosur, pembuatan spanduk produk, menyewa papan iklan, hingga mendatangi pintu ke pintu untuk melakukan promosi produk. Namun, seiring berjalannya waktu promosi, sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke online yang dinamai oleh digital marketing. Menurut Kotler dan Keller tahun 2007, pemasaran adalah fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan komunikasi dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemilik sahamnya. Terdapat definisi lain menurut Chevy dan Mayer tahun 2009, digital marketing adalah pemasaran yang memiliki hubungan lingkup lebih luas karena mengacu pada media digital seperti web, email, dan media nirkabel, tetapi juga meliputi pengelolaan dan
dan pelanggan digital, dan juga bagaimana internet dapat digunakan bersama dengan media tradisional untuk memperoleh dan memberikan layanan kepada pelanggan. Nah, untuk yang kedua adalah menurut Arianto tahun 2018, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan, serta pada ketetapan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Menyatakan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap minat beli konsumen, di mana ketika kualitas pelayanan kurang baik, maka akan menurunkan minat beli konsumen. Dan juga menurut Ciptono tahun 2004, kualitas jasa memiliki pusat pada upaya untuk memenuhi kebutuhan dan 8 keinginan pengguna serta ketentuan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan pengukuran sebagai seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Selanjutnya adalah minat beli, merupakan tindakan seseorang dalam menanggapi suatu produk yang diinginkan. Pendapat Kotler dan Keller tahun 2013, minat beli merupakan tindakan seseorang customer dalam merespon suatu objek yang muncul untuk menggunakannya. Dengan cara ini melakukan transaksi pembelian. Dan minat yang muncul dalam melakukan pembelian menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu kegiatan yang sangat kuat, dan yang pada akhirnya ketika konsumen harus memenuhi kebutuhannya, maka konsumen akan mengaktualisasi apa yang ada dan apa yang ada dalam benaknya tersebut. Namun, minat beli sebagai ketentuan pendorong atau sebagai motif yang bersifat intrinsikik yang mampu mendorong seseorang untuk menaruh perhatian secara spontan, wajar, mudah, tanpa paksaan, dan selektif pada satu produk untuk kemudian mengambil keputusan membeli. Apabila suatu produk yang digunakan dirasa lebih besar manfaatnya dibanding dengan pengorbanan dalam mendapatkan produknya, maka akan semakin besar keinginan untuk mendapatkan produk tersebut. Baik, berikutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama itu adalah digital marketing. Digital marketing menurut Sanjaya atau Tarigan tahun 2009 adalah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, email, AdWords, ataupun jejaring sosial. Ataupun kualitas pelayanan menurut Arianto tahun 2018, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan, serta pada ketetapan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Yang ketiga adalah minat beli. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, tahun 2013, minat beli merupakan tindakan seorang customer dalam merespon suatu objek yang muncul untuk menggunakan dengan cara ingin melakukan transaksi pembelian. Nah, ini adalah kerangka penelitian. Jadi berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah yang pertama adalah untuk penerapan digital marketing berpengaruh terhadap minat beli. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli. Eh, untuk mempengaruhi minat beli pengguna, maka seorang penjual diharuskan meningkatkan kualitas pelayanan secara terus-menerus, dan perusahaan harus dapat menetapkan standar pelayanan kepada seluruh karyawan yang diharapkan akan menjadi respon positif hingga meningkatkan loyalitas seorang pelanggan atau konsumen. Menyatakan dalam kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap minat beli konsumen, di mana ketika kualitas pelayanan kurang baik, maka akan menurunkan minat beli konsumen. Dan pendapat lain menurut Abdianto bahwa untuk mempengaruhi minat beli konsumen, maka produsen harus terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan kepada
para konsumen untuk meningkatkan volume penjualan di sebuah usaha. Dalam usaha untuk meningkatkan minat beli konsumen, hendaknya seluruh jajaran karyawan menciptakan suatu pelayanan yang diharapkan oleh konsumen, karena pelayanan yang baik akan mendorong peningkatan loyalitas terhadap konsumen. Pada saat kualitas pelayanan yang diberikan kurang baik, maka akan berdampak pada kepuasan penggunaan yang merasa tidak tepat dalam mengambil keputusan yang membuat menurunnya minat beli. Tetapi pada saat kualitas bisnis pelayanan yang diberikan maksimal kepada pengguna, maka pengguna akan merasa puas untuk keputusan yang dibuat. Dengan judul pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen dan minat beli pada range market terhadap pengaruh signifikan atau kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang, menyatakan secara signifikan berpengaruh eh, secara signifikan terhadap minat beli atau beli konsumen atau sumbu Y, agar minat beli konsumen menjadi lebih baik diharapkan peningkatan kualitas terutama pada sikap dan tingkah laku karyawan. Dan pada hasil penelitian Karima tahun 2022, bahwa terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap minat beli, dikarenakan pelayanan diberikan kepada pengguna baik sehingga mereka puas dan senang. Selanjutnya, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian deskriptif verifikatif adalah metode yang memiliki tujuan untuk mencari kebenaran terkait variabel independen dan dependen yang nantinya akan diuji melalui analisis hipotesis. Penelitian ini akan menguji apakah penerapan digital marketing dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat beli pada usaha mikro kecil menengah. Nah, eh, kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, email, AdWords atau jejaring sosial lainnya. Untuk untuk digital marketing dari bagian bauran pemasaran 4P menurut Kispoyo. Yang pertama tahun 2018 yaitu website. Yang kedua adalah optimasi mencari CEO atau periklanan berbasis klik pencairan berbayar, pemasaran afiliasi dengan kemitraan strategis, hubungan masyarakat online, jejaring sosial, email pemasaran, manajemen hubungan pelanggan atau customer. Dan indikator kualitas pelayanan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah bukti fisik, penampilan fasilitas fisik, peralatan personil, dan bahan-bahan komunikasi. Reliabilitas, kemampuan memberikan jasa yang dijanjikan secara akurat dan handal. Daya tanggap kesediaan untuk membantu para pelanggan menyampaikan jasa secara tepat. Yang berikutnya adalah kompetensi penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. Berikutnya adalah kesopanan, sikap santun, respek, perhatian, dan keramahan para staf ini di lini depan, kredibilitas, sifat jujur yang bisa dipercaya. Selanjutnya yang ketujuh adalah keamanan, bebas dan bahaya, resiko ataupun keraguan. Yang kedelapan adalah akses, kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Yang kesembilan adalah komunikasi, memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka pahami serta selalu mendengarkan saran dan keluhan mereka. Yang ke-10 adalah kemampuan pelanggan berupaya untuk memahami pelanggan. Dan untuk minat beli merupakan suatu tindakan seorang pengguna terhadap suatu objek hingga dan keinginan spontan yang muncul dari benak pengguna untuk memiliki setelah melalui pengumpulan referensi dari berbagai brand. Nah, dalam penelitian ini merupakan eh, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perhatian, yang kedua adalah minat, ketiga adalah kehendak, dan keempat adalah tindakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.